PPKM kembali diperpanjang hingga 30 Agustus 2021 untuk Jawa Bali dan hingga 6 September untuk luar Jawa Bali. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pada PPKM kali ini, pemerintah merilis sejumlah wilayah yang berhasil turun level dari PPKM level 4 menjadi PPKM level 3, yaitu Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya. Relaksasi PPKM kali ini hampir sama dengan PPKM sebelumnya. Yang sedikit berbeda, pemerintah kini mengizinkan aktivitas ekspor dengan kapasitas 100%. Sementara untuk industri pariwisata seperti wisata pantai dan sejumlah tempat wisata rekreasi belum diizinkan dibuka. Ya, selain usaha retail yang terpukul sepanjang PPKM, sektor pariwisata termasuk sektor yang paling terdampak. Lokasi wisata di sejumlah daerah seperti di Pati, Jawa Tengah, Karimun Jawa, hingga wisata pantai sepanjang wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, bak mati suri. Tim TV One mengabarkan. Yap, membahas mengenai PPKM yang diperpanjang, sejumlah daerah dan juga sejumlah aturan ini dilonggarkan. Kira-kira responnya seperti apa, dampaknya akan terjadi dan harus diwaspadai juga apa? Kita akan membahasnya bersama dengan Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, ada juga Jona Putri, Penasihat Ahli Menko Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Handaka Santosa, Ketua Penasihat HIPindo, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia. Mau menyapa Bayu? Silakan. Selamat Kita sapa pagi, dulu ya. Selamat Mbak pagi, Jona, Pak Handaka, Pak Tauhid Handoko, Ahmad. Pak Taufik. Selamat pagi, Mas Bayu, Mbak Ken-En, salam sehat. Salam sehat. Saya langsung ke Mbak Jona lah. Mbak Jona, kalau melihat apa yang sudah diumumkan semalam, perbedaan signifikansinya itu letaknya ada di mana? Di luar penurunan level untuk aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan juga Surabaya. Oke. Jadi saya rasa ini kan indikator-indikator yang kita gunakan adalah indikator-indikator WHO ya untuk menentukan penurunan level ini. Jadi kita lihat indikator laju penularan dan juga indikator respon kesehatannya. Nah, tentunya kita melihat ada juga banyak indeks-indeks yang membaik seperti juga indeks ekonomi, satu diantaranya ini ditandai dengan indeks mobilitas yang juga ini tercermin bahwa aktivitas ekonominya sudah mulai mendekati baseline yang sebelumnya. Nah, jadi dari indeks mobilitas masyarakat khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang retail dan juga kegiatan olahraga, ini saya rasa juga naik secara signifikan. Aktivitas di sektor industri juga sudah naik juga secara signifikan yang terlihat dari peningkatan cahaya malam hari khususnya di beberapa kota yang memiliki jumlah industri yang cukup besar. Nah, indeks mobilitas masyarakat ini saya rasa juga diiringi dengan akhir-akhir ini kita melakukan penyesuaian untuk pembukaan kembali pusat perbelanjaan dan retail. Di sini kan juga ada Pak Handaka, nanti mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi saya rasa ini peningkatannya lebih membaik, lebih cepat dibanding masa PSBB yang sebelumnya. Kemudian kita juga sangat bangga juga melihat beberapa kasus konfirmasi positif di Indonesia yang saat ini sudah mengalami penurunan sekitar 78% jika dibandingkan dengan saat puncaknya pada 15 Juli yang lalu. Angka kesembuhan sebenarnya sejak beberapa waktu ini juga konsisten lebih tinggi dibandingkan angka konfirmasi kasus positif. Jadi ini bed occupancy ratio-nya juga sudah membaik. Namun tentunya kita juga nggak boleh lengah. Jadi untuk prokesnya khususnya di kawasan industri, tadi di pusat-pusat retail, mall, kemudian dine-in juga udah kita buka walaupun masih 25% dan kita harap nanti tentunya terus meningkat. Saya yakin mungkin Mas Bayu sama Mbak Ken udah bisa kongko-kongko di beberapa restoran mendiskusikan mengenai apa kabar Indonesia pagi. Okay. Nah, tapi prokesnya 3M dan juga vaksinasi lah terus kita gencarkan juga pada saat bersamaan. Oke, Mbak Jona. Saya mau ke Pak Handaka. Pak Handaka, melihat pengumuman ini sudah dilonggarkan lagi nih Pak. Kalau dari HIPindo meresponnya seperti apa Pak? Apalagi seminggu ke belakang juga mal-mal kan juga sudah dibuka gitu Pak Handaka. Apa yang perlu diperhatikan lagi?
Jadi gini, kalau dilihat memang dengan beberapa waktu yang lalu naiknya kasus COVID-19 ini dengan sangat tinggi, dengan memakan korban yang banyak, tentu kita semua takut ya, termasuk para pengusaha dan juga para retail yang berada di pusat mall ataupun yang stand alone. Nah, dengan adanya ketetapan yang pengetatan pada waktu itu, tentunya kita semua ikutin. Dan kami bersyukur bahwa pada periode selanjutnya dari Kemenko Marves ini selalu mengadakan dialog dengan kami agar nanti pada waktu sudah mulai menurun, kami sudah terbiasa dengan peraturan normal ya, jadi sudah bisa melakukan pelayanan dengan QR code baik di pusat belanja ataupun yang berdiri sendiri di luar. Nah itu yang kami lakukan dan saya rasa pembinaan kepada kami ini sangat bagus ya, bukan pembinaan tapi pembinaan agar semuanya mempersiapkan diri, agar semuanya disiplin sehingga pada hari ya seperti hari ini pun ditambah dengan pelonggaran untuk bisa makan di stand alone atau di luar, itu juga satu hal yang akan menghidupkan ekonomi. Kenapa saya bilang menghidupkan ekonomi? Karena ini akan bergerak ya, apa yang diorder, apa yang dimakan tentunya akan order lagi para pengusaha restoran kepada para petani. Ini saya rasa satu langkah yang sangat kami apresiasi dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini kita bisa terus meningkat. Oke. Pak Handaka, meskipun responnya baik ya dengan pelonggaran ini, tapi apakah kalau kemarin-kemarin kan ada beberapa juga pengusaha retail yang mengeluhkan soal isu tidak ada, mereka tetap harus membayar biaya operasional, kemudian insentif juga yang belum didapatkan pada saat itu. Nah, kalau sekarang dengan adanya pelonggaran seperti ini, gimana Pak Handaka dan juga teman-teman merespon ini di tengah masih tingginya mungkin beban operasional ya, kemudian insentif pajak gitu di situ? Betul, memang pada waktu ditutup itu buat kami udah benar-benar satu mimpi buruk ya. Kejadian terulang lagi seperti pada tahun 2020, April sampai Juni, hampir 3 bulan. Dan kali ini kami bersyukur hanya dari 3 Juli hingga 16 Agustus. Dan akhirnya kita udah bisa dibuka karena memang apa yang disampaikan betul. Kami para pengusaha retail nggak mungkin lah kemudian langsung PHK karyawan begitu aja karena kami ingin usaha kami tetap berkelanjutan. Jadi apa yang dilakukan dengan mulai dibuka ini akan sangat baik. Dan pada waktu ditutup memang terjadi kami tidak ada cash in, tidak ada penjualan sama sekali, zero ya. Namun kami tetap harus bayar gaji, harus bayar BPJS dan lain-lain. Ya nggak mungkin lah ya BPJS diutang, nanti pelayanan kesehatannya juga diputus gitu. Nah inilah yang menyebabkan kami berat dan dengan adanya dibuka ini, para pengusaha tentunya akan lebih berhati-hati sehingga berkelanjutan terus dalam usaha kami. Namun sebetulnya masih ada lagi usulan yang belum diterapkan. Apa itu, Pak? Betapa pembukaannya tadi gitu. Karena perkantoran ini adalah juga salah satu unsur ekonomi di mana karyawannya ini akan juga makan, belanja di retail-retail baik yang besar ataupun yang kecil. Sedangkan kalau diterapkan seperti dengan saat ini, dengan QR Code, dengan app Peduli Lindungi, karyawan harus sudah divaksin, tamu juga harus divaksin, sebenarnya apa yang kita takutkan? Oke, saya geser ke Pak Tauhid Ahmad. Pak, kalau melihat dengan kebijakan ini, apakah ini menjadi angin segar nggak Pak? Untuk pemulihan ekonomi lah, katakanlah dari aspek itu terlebih dahulu. Ya, jelas ya, karena kalau kita lihat dengan kebijakan penurunan PPKM berarti ada pelonggaran untuk mobilitas penduduk untuk melakukan kegiatan transaksi ekonomi, baik kegiatan perdagangan termasuk kegiatan untuk konsumsi begitu. Orang ke mal, ke pasar, kemudian ke tempat kerja itu akan jauh lebih mudah begitu. Nah, prosesnya apakah cepat? Saya kira ini akan bertahap. Melihat pengalaman sebelumnya gitu, keyakinan konsumen kemarin di bulan Juli itu sekitar 80,4, itu butuh waktu hampir 3 sampai 4 bulan dia bisa sampai di angka normalnya indeksnya itu 100 begitu.
Dan ini juga kalau konsumen kita sudah mulai meningkat ke tahap normal, maka di retail juga keyakinan mereka untuk melakukan kegiatan belanja juga semakin meningkat begitu. Prosesnya juga sama, sekitar mungkin lebih cepat, sekitar 2 sampai 3 bulan. Tentu perbaikan ekonomi kalau ini dilanjutkan secara optimal tidak di triwulan 3 ya, tapi di triwulan keempat baru mulai pulih kembali. Memang ada beberapa catatan, tentu saja kalau misalnya COVID ini di tempat-tempat lain tidak meningkat tajam gitu, artinya situasi ini akan semakin baik, maka pemulihan juga akan semakin baik gitu. Terutama daerah-daerah di Jawa yang sekarang ini turun levelnya, karena kita tahu di Jawa, Jabodetabek pun porsi ekonominya lebih tinggi dibandingkan luar Jawa, sehingga sumbangan terhadap pemulihan ekonomi akan jauh lebih cepat gitu. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.